Konstitusi Amerika. Dengar dulu. Kamu Kalau jangan lari. abang berdebat konstitusi Amerika, saya sini. pulang. Felix sini dulu. Padahal beritanya tuh udah ada di mana-mana bahwa Palestinian Authority sudah membuat kantor penghubung untuk BOP ini dan mendukung upaya Palestinian Authority, the PA yang menggovern tepi barat saat ini. Kan tidak make sense jika Hamas yang bergabung. Bentar, Palestina Authority sudah membuat kantor penghubung untuk berkomunikasi dengan Board of Peace ini. Kenapa tidak bisa negara Palestina? Saya boleh tanya nggak, Mbak? Sebentar ya, Mas. Saya boleh tanya sedikit saja. Tadi kan Mas saya tanya sedikit supaya tadi Mbak bilang tadi kantor penghubung Palestina di sana. Tapi di Board of Peace-nya ada Israel. Itu logikanya gimana? Gini logikanya. Makanya dengerin dulu ya. Saya mau izin nih, Mas Ferry kan sebelumnya kita udah ketemu juga kan di AHU ya kan. Jadi maksud saya gini, saya mohon izin untuk menjelaskan dulu. Jangan dipotong dulu. Karena Palestinian Authority membuat kantor penghubung untuk Board of Peace. Kenapa tidak bisa Palestina sebagai negara? Ya kan? Karena mandek di UN untuk mengakui Palestina ini sebagai negara berdaulat. Kalian boleh suka atau tidak suka kepada saya. Kalian boleh suka atau tidak suka kepada Presiden Prabowo. Tapi yang diperjuangkan oleh Pak Presiden Prabowo ini adalah aksi nyata. Kemerdekaan Palestina. Dan ketika beliau aksi nyata, kita nuntut di atas kertas. Nah, tadi juga common sense-nya aja. Ketika kita bergerak cepat, dituntut untuk ke DPR dulu. Jadi kan kita mau gerak cepat nih, ini DPR dulu, ini. Kita sudah aksi nyata nih, ini yang di atas kertasnya bagaimana? Padahal Pak Presiden ini benar-benar sudah ingin memperjuangkan Palestina di Board of Peace itu. Oleh mentari, satu logika yang tidak linear. Tadi mengatakan UN perlu disingkirkan lah kurang lebih ya dengan peran. Oh salah kan? Ada nggak kata-kata disingkirkan tadi? Atau Donald Trump punya kekuatan baru di luar UN yang harus diikuti. Oleh karena itu kita bergabung ke Board of Peace. Sementara untuk urusan Palestina kita pakai statusnya di UN. Dia belum diakui di UN. Kan tuh bertabrakan logika. Saya bisa jawab juga. Tunggu sabar, kan saya boleh ngomong. Tadi saya sudah berikan kesempatan. Kan kita sudah pernah bertemu. Entah di mana itu kan. Kedua, soal menjelaskan bahwa butuh langkah cepat. Emang apa pentingnya Indonesia dengan kecepatan itu? Apa yang menyebabkan Indonesia merasa sangat diperlukan? Sehingga butuh buru-buru, melanggar konstitusi, mengabaikan undang-undang. Bagi saya itu cara berpikir yang tidak sehat untuk ditampilkan kepada publik. Jangan melemahkan posisi Indonesia. Ingat, di mata peta pemain global hari ini, Indonesia punya peran strategis. Dia adalah jembatan antara dunia Islam dan dunia Barat. Dia jembatan antara Eropa dan Asia. Dia jembatan antara Timur dan Barat, Mas Ferry. Perannya sangat strategis. Makanya Trump spesifik minta Indonesia, ayo kita berdiskusi, silakan putuskan mau bergabung apa enggak. Dan Indonesia kemudian melihat, berdasarkan informasi yang saya tahu soal bagaimana pernyataan Presiden sepanjang mengikuti Board of Peace dan segala macam, jelas bahwa ada sekian daftar keuntungan yang akan diperoleh Indonesia dengan bergabung di sini, dengan tanpa meninggalkan prinsipnya, itu keberpihakan kepada manusiaan, melawan segala bentuk penindasan termasuk yang dialami oleh Palestina. Nah saya kira saya boleh bertanya ya nanti istana, saya boleh bertanya dari istana. Tadi abang bertanya ke saya kan, saya bertanya ke abang, sehebat apa Indonesia dalam peran itu sehingga dia harus mengabaikan undang-undang dasar? Itu pertanyaan yang akan ada dua, jawabannya dua karena motifnya dua. Pertanyaan itu kan datang dari keraguan terhadap potensi Indonesia. Kedua, pertanyaan itu bisa saja datang dari keraguan saja, just keraguan. Nah, abang saya menjawabnya juga dalam dua hal itu. Kan abang bilang Indonesia hebat dalam konteks ini. Sehebat apa Indonesia sehingga harus mengabaikan undang-undang dasarnya sendiri? Saya bicara soal Indonesia di mata dunia hari ini. Di mata Trump dan kelompok-kelompok yang ikut di dalamnya, bahwa Indonesia punya peran strategis untuk bisa menjadi mediator dari berbagai blok-blok yang beragam ini. Oke, saya kira di situ saja udah cukup. Kalau saya jelaskan lebih dalam, tapi Mas Ferry sudah punya prasangka buruk, saya kira tidak akan bergunanya. Nah sekarang lanjut melawan konstitusi. Saya orang paling menuduh, paling buruk. Melawan konstitusi. Oke, saya terima saya orang paling buruk, tapi abang jawab.
Sehebat apa Indonesia sampai dia harus melanggar undang-undang dasarnya sendiri? Jawabannya sederhana sebetulnya. Kamu perhatiin nggak kiprah presiden sejak dilantik? Presiden menunjukkan peran yang dia bisa mainkan secara strategis dan disitulah keahliannya, yaitu komunikasi global. Presiden menjalin hubungan internasional, dia memperkuat kinerjanya di ranah internasional. Itu satu hal yang harus kita hargai, bahwa presiden ini muncul dengan kekerasannya. Kalau presiden sebelumnya Pak Jokowi dengan pembangunan infrastruktur dan sebagainya, Pak Prabowo mungkin ingin meninggalkan legacy sebagai presiden yang bisa membawa Indonesia ke panggung global dan menjadi salah satu pemain utama di dalam pentas global. Bang, nah, dalam konteks di mata dunia presiden kita boleh sehebat apapun, tetapi dia tidak hebat bahkan untuk mengurus banjir sekalipun. Jadi, yes. Makanya saya katakan tadi, Mas Ferry, ini kalau kita start dengan prasangka, nalar kita nggak akan berfungsi. Jawab pertanyaan. Kenapa presiden mengabaikan pasal konstitusi ini? Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Mas Ferry, saya bilang ya, ini karena saya nggak hafal pasalnya di konstitusi Amerika, mirip konstitusi Amerika. Dengar dulu. Kamu jangan lari. Kalau abang berdebat konstitusi Amerika, saya sini. pulang. Ferry sini dulu. Ya. Fer, yang saya pertanyakan ke kamu. Dan ini menjadi perdebatan penerapan presidensialisme di seluruh dunia. Tidak pernah ada titik temu, karena faktanya presidenlah yang dominan menentukan kita perang atau enggak. Iya. Kita harus mengambil langkah apa dalam bicara. Itu risiko presidensialisme. Dewan Perwakilan Rakyat. Iya. Abang boleh pakai teori apapun. Iya. Ini pasal konstitusi. Bunyi, wajib bagi presiden menghormati dan menjalankan konstitusi ya, sendiri. Sekarang saya jawab kamu. Sebentar. Saya jawab kamu. Dengar dulu.